Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten yang kami banggakan. Sebentar lagi pembelajaran akan kita mulai. 2 menit ke depan pembelajaran akan kita mulai dengan pemateri akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiarso. Demikian mohon disiapkan segala sesuatunya, dan untuk kali ini di rekaman kali ini kita tidak share terlebih dahulu di live on YouTube, jadi baru kita rekam menggunakan Zoom. Silahkan dipersiapkan buku dan catatannya. 1 menit lagi akan kita mulai. Baik, anak-anakku, pembelajaran kali ini akan segera kita mulai. Dan nanti di akhir pembelajaran mohon anak-anak jangan meninggalkan Zoom ini terlebih dahulu karena akan kami lakukan screenshot sebagai bukti kehadiran. Dan pada saat nanti dilakukan screenshot, maka tolong video Anda dihidupkan semuanya. Sekali lagi, di akhir pembelajaran materi ini, tolong jangan leave dulu dari Zoom, karena akan di-screenshot untuk dijadikan bukti kehadiran di Zoom. Kemudian pada saat proses screenshot, tolong nanti video Anda dihidupkan sebentar. Begitu, terima kasih. Pelajaran dipersilakan kepada Bapak Budi Setiarso. Monggo Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa SMA Negeri 2 Klaten yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga pembelajaran hari ini nanti lancar, terutama yang saat ini mengikuti secara live, tetapi yang tidak bisa mengikuti secara live, mudah-mudahan juga nanti memantau di channel YouTube ketika rekaman ini nanti diposting di YouTube ya. Saya apresiasi sedalam-dalamnya ya kepada anak-anakku yang saat ini menyempatkan diri untuk mengikuti secara live ya. Mungkin bagi yang lain hal itu tidak terlalu berharga, tapi buat saya itu sangat berharga
berharga sekali. Terima kasih atas partisipasinya dan tidak usah takut kalau nanti saya tanya-tanya kalian tidak bisa menjawab terus kemudian malu. Tidak akan terjadi seperti itu ya. Terima kasih. Ini langsung saya mulai pembelajaran kita tentang jasa profesi dan profesionalisme yang nanti akan ditampilkan di layar PowerPoint. Ya, hari ini saya akan mengambil topik perencanaan produksi, ya, tetapi saya tidak akan membahas perencanaan produksi secara luas, tetapi menitik beratkan nanti pada perencanaan pembuatan produk yang biasanya akan menjadi masalah, ya, karena di buku tidak ada, maka saya akan menjelaskannya secara detail, tahap demi tahap. Jadi tidak usah takut, ya. Walaupun nanti kita dalam keterbatasan, ya, karena dalam suasana ada pandemi COVID, sehingga pembelajaran tidak bisa face to face di depan kelas, ya, tidak bisa live di depan kelas, maka sebagai gantinya kita memakai sarana pembelajaran dengan menggunakan teknologi, ya, internet, ya. Toh itu pun bisa kita sikapi, ya. Hari ini mungkin kalian tidak bisa langsung memahami, karena untuk memahami secara mendetail itu tidak akan mungkin dalam satu pertemuan terus kalian langsung bisa paham, itu hampir tidak mungkin. Maka nanti saya akan membuat video susulan yang akan saya posting melalui aplikasi WA, atau mungkin saya bisa posting juga nanti di YouTube video pribadi saya, atau juga bisa sharing drive kalau kalian punya Google Drive, ya, bisa dilaksanakan seperti itu, ya. Terima kasih. Perencanaan produksi, jasa profesi profesionalisme. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kalian ada tugas baca, ya. Tugas baca itu setidaknya tahulah, ya, jasa profesi itu apa, ya. Jasa itu apa, profesi itu apa, profesionalisme, ya. Tetapi karena saya tidak bisa menghadapi secara langsung kalian, pengetahuan kalian sampai di sana, saya hanya mengulang, tetapi nanti akan saya ulang dengan cepat karena fokus saya itu nanti ke produk, ya, produk yang seperti ini, ya. Perencanaan produksi jasa profesi profesionalisme akan saya arahkan karena jasa profesi dan profesionalisme itu sangatlah luas sekali. Kalau kita mengambil satu bahasan itu sangat luas sekali, maka saya kerucutkan, saya perkecil menjadi satu topik, yaitu perencanaan. Jadi jasa perencanaan, ya, jasa merencanakan membuat sistem keamanan secara elektronis, ya. Jadi nanti akan saya kerucutkan topiknya seperti itu, saya kerucutkan. Saya mengingat nanti situasi dan kondisi saya tidak tahu, ya, kalau di harian saya menggunakan materi standar, tetapi ini dalam suasana yang berbeda, dengan segala keterbatasan saya bisa memahami itu, ya. Namun setidaknya karena pelajaran saya adalah prakarya dan kewirausahaan, jadi setidaknya ada sisi prakteknya, sisi praktisnya. Karena pelajaran saya itu ada implementasi dari pelajaran-pelajaran lain, misalnya ada fisika, saya praktekkan di sini, dan pelajaran matematika, implementasinya di sini. Kemudian ada pelajaran ekonomi, penjualan dan sebagainya, itu bisa diimplementasikan di sini. Karena IPA 1 dan IPA 2 itu basicnya adalah rekayasa, tidak mungkin saya akan mengajarkan budaya, tidak akan mengajarkan kerajinan dan juga pengolahan. Jadi fokus kalian, apalagi sudah di kelas 12, ya, sebentar lagi kalian akan buat. Nah, nanti gongnya adalah membuat prakarya dan kewirausahaan. Gongnya adalah membuat produk, ya, membuat produk. Minimal kita bisa membuat produk.
kalaupun tidak layak jual, minimal layak pandang lah ya. Kalaupun misalnya juga ya, tidak layak pandang, minimal produknya itu berfungsi. Tetapi kalaupun tidak bisa dipenuhi berfungsi, minimal kalian sudah mencoba ya. Jadi tidak ada hal yang buruk untuk itu. Kita mulai saja. Kita samakan persepsi dulu. Jasa itu sebenarnya apa toh? Ya, jadi tidak usah takut saya tanya, nanti kalian ditanya nggak bisa kelakapan. Tinggal baca di slide saja. Jasa itu kalau kalian pikir, jasa itu apa sebenarnya? Kita cermati coba. Ya. Jasa ya. Jasa itu kira-kira apa ya? Kaitannya dengan jasa ya. Jasa itu tidak lain tidak bukan sebenarnya yang merupakan aktivitas ekonomi ya. Ya, merupakan aktivitas ekonomi ya. Di situ ada interaksi antara penjual ya, ada penjual, pembeli, ada konsumen, ada customer ya. Tetapi kalau jual beli kan ada perpindahan barang dan jasa ya. Tetapi kalau perpindahan barang, jadi kepemilikan, berpindah. Semisal saya punya penghapus ini, saya penjual penghapus, saya sales penghapus, kemudian saya tawarkan menjual produk, berarti produknya pindah ke pihak pembeli. Tetapi kalau jasa itu tidak ada perpindahan kepemilikan ya. Kita putar ya, gitu ya. Aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan ya. Bisa dicermati ya, tidak ada perpindahan transfer kepemilikan. Contoh jasa yang paling gampang adalah jasa cleaning service. Jasa cleaning service kita menyewa atau meng-hire seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang membersihkan segala sesuatu ya. Apakah seorang yang membersihkan tempat kita otomatis berhak memiliki tempat kita? Tidak, karena itu jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi. Ya. Konsumennya adalah kita karena kita meng-hire atau menyewa, jasanya dengan untuk membersihkan. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah jasa. Tujuan akhirnya adalah tempat kita menjadi bersih. Ya. Tidak ada transfer kepemilikan. Keuangan itu bukan miliknya cleaning service, tetap menjadi milik kita. Oke ya? Bisa dipahami itu. Profesi berasal dari kata profesus, nah dari bahasa Latin ya. Kemudian berubah menjadi profession, diadaptasi menjadi bahasa Inggris profession, kemudian bahasa Indonesia menjadi profesi ya, secara etimologi ya. Sebenarnya profesi itu apa ya? Satu pekerjaan yang membutuhkan keahlian ya, atau kecakapan yang bisa didapatkan dari mana saja, dari diklat, dari kursus, ya, pendidikan tinggi dan sebagainya. Ya. Mencakup pekerjaan mental yang didukung kepribadian dan sikap profesional. Ya. Nanti akan kita jelaskan juga sikap profesional itu seperti apa. Kenapa kok ada pekerjaan mental? Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas otak itu dalam istilah akademisnya adalah pekerjaan mental ya, mental. Oke. Selanjutnya profesional itu apa sebenarnya? Profesional. Nah, kita sering mendengar kata profesional ya. Ya, profesional itu merujuk atau mengacu kepada orangnya yang mempunyai kemampuan ya. Dia seorang yang profesional ya, seorang yang mempunyai kemampuan tertentu ya. Orang yang berprofesi mempraktekkan satu keahlian ya, untuk sebagai jalan untuk mencari penghidupan ya. Saya sebagai seorang guru, walaupun saya tidak bisa menilai diri saya kompeten atau inkompeten, pantas atau tidak pantas, saya memantas-mantaskan untuk menjadi seorang yang profesional karena nafkah hidup saya dari guru ya, tidak dari yang lain. Saya tidak mencari nafkah hidup yang lain yang lebih besar dari pendapatan saya sebagai guru ya. Saya berusaha menjadi seorang profesional, saya sebagai guru, walaupun saya mungkin belum berhak menyandang itu, tetapi saya akan berusaha ke sana. Sedangkan profesionalisme itu apa? Ya, profesionalisme adalah
satu sikap mental atau kompetensi ya untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar ya. Di situ ada komitmen dari anggota. Guru itu ada persatuan guru ya. Misalnya PGRI ya, dalam satu organisasinya PGRI ya, yaitu organisasi profesi guru ya. Dari segala pengertian kita sampaikan tadi, setidaknya sebagai acuan pengetahuan dasar kalian untuk melanjutkan pada pembelajaran berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah ini apa titik berat pembelajaran kita? Ya. Lalu mengambil salah satu contoh kita untuk mempersempit pokok pembicaraan. Karena jasa profesi dan profesionalisme itu terlalu luas sekali ya. Maka untuk mempersempit, saya tentu saja saya akan mengambil topik untuk keseragaman dan lain sebagainya untuk memudahkan pembelajaran. Kalau terlalu luas nanti akan sulit sekali. Jasa profesi profesionalisme sebagai akuntan bisa ya, profesi profesionalisme sebagai seorang public relation bisa ya, tetapi karena kaitannya dengan pelajaran rekayasa, otomatis kan saya akan menarik benang merah menuju ke sana ya. Tidak lucu ya, pelajarannya rekayasa kok tentang kebidanan ya, atau profesionalisme sebagai ahli pijit ya atau ahli massage ya. Tentu saja saya akan mengambil yang matching ya, yang sefrekuensi dengan pelajaran rekayasa yang kaitannya dengan teknologi. Maka nanti kalian akan menuju ke sana. Oke. Selanjutnya ya, pada bidang tertentu ya. Selanjutnya, walau nanti kita belajar jasa perencanaan, tetapi sampai realisasi pembuatan produk sebagai salah satu kegiatan. Titik beratnya memang nanti di jasa ya, jasa perencanaan nanti titik beratnya adalah di jasa, karena kita membahas jasa profesi dan profesionalisme jasa. Oke ya, jadi kami jasa ya. Tetapi kan tidak lucu kalau nanti ditagih produknya apa ya. Jadi jasamu merancang peralatan elektronis, sistem elektronis ya, peralatan keamanan secara elektronis ya. Kenapa saya sebut peralatan keamanan ya? Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, karena pada pertemuan ini akan sulit sekali ya, waktunya sangat dibatasi ya. Tetapi nanti walaupun hanya titik beratnya itu di jasa perencanaan jasa ya, tetapi untuk membuat kita lebih yakin, kita harus setidaknya sampai membuat produk. Nah, produknya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh ya. Ini saya mungkin tidak begitu jelas ya. Ini hasil kerja dari kakak kelasmu ini termasuk produksi elektronis, hanya saja dalam bentuk simulator yang bisa dipakai di ini yang paling sederhana, yang menggunakan 3 buah saklar, hanya 2 keadaan on off ya. Kalau 1 saklar orang bisa menebak ya. Kalau tidak on pasti off ya. Tetapi kalau sudah dideretkan menjadi 3 saklar, paling tidak ada berapa kemungkinan ya. Nanti kalian juga akan tahu cara menghitungnya bagaimana ya. Kalau memungkinkan hari ini akan saya sampaikan hari ini, tetapi kalau tidak memungkinkan besok masih ada kesempatan berikutnya ya. Nah ini ya, ini adalah salah satu proteksi keamanan, sebuah simulator sebenarnya, karena ini tidak langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, tetapi hanya sebagai simulator ya seperti ini. Ceritanya ini adalah baterai yang terproteksi ya, terproteksi dengan saklar ya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses ke sini kecuali kalau punya akses. Aksesnya adalah mengetahui kode kombinasinya ya, karena ini hanya berupa 2 keadaan on off sebenarnya bisa ditebak ya. Tetapi kalau kalian menggunakan saklar yang lebih rumit, yang lebih Roni selamat bergabung, lebih kompleks ya,
lebih kompleks, ini akan sulit sekali ditebak. Misalnya, kita menggunakan saklar rotari. Ini hanya 2 keadaan, sementara rotari ada yang sampai 6 keadaan, sampai 12 keadaan. Bisa dibayangkan kira-kira ya. Bisa dibayangkan ya. Seperti ini, baterai yang terproteksi. Orang lain tidak bisa mengakses. Bentar. Ini ya, misalnya ya. Orang lain klik, nggak bisa ya. Kecuali kalau seseorang yang memperoleh, oh passwordnya adalah 111. 111 itu mengarah ke sana. Ya, kalau misalnya 101, ya, karena hanya 2 keadaan, maka keadaan itu hanya 0 dan 1 ya. Misalnya ini diberi apa ya, tampilan itu apa namanya? Diberi label ya, bagian sini atau diberi tanda ya. Satunya mengarah sini berarti 1, mengarah ke sana berarti 0 gitu ya. Seseorang bisa mengakses passwordnya. Oke, ini misalnya 111 berarti arahnya ke sana semua. 111 sehingga ini menyala. Nah, kebetulan ini digunakan sebagai, kalau di orang yang hobi elektronika itu biasanya untuk stand tempat memegang ini solder ya. Terus kemudian kita menyolder dengan apa namanya lebih kokoh ya, karena ini copot satunya ya. Ini saya juga kebetulan asal remote dari kakak kelasmu. Nah seperti ini kunci kombinasi. Ini yang paling sederhana. Yang sederhana seperti ini. Ya. Yang sampai yang agak kompleks, jadi sebenarnya tidak terlalu kompleks sekali. Ini kenapa saya tunjukkan yang ini ya. Tidak ada boxnya karena supaya kalian bisa melihatnya, bisa mengamati lebih cermat ya. Ini menggunakan sistem yang lebih kompleks karena dia menggunakan IC ya, menggunakan IC digital atau digital, tapi tidak perlu takut ya. Artinya terus saya membawa seperti ini, artinya itu wah tanggung jawab saya besok harus membuat alat seperti itu. Tidak ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sumber daya yang ada ya, dan sumber daya kemampuanmu. Saya tidak membatasi harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi harus setidaknya dalam satu koridor jasa perencanaan apa tadi, sistem keamanan secara elektronis, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya tunjukkan, saya mendekat lagi. Ini kebetulan adalah karya karena saya anggap kompleks dan ini anak IPS ya. Kalau dulu anak IPA itu dia mengerjakan satu produk satu ya, satu produk satu, tidak dalam kelompok ya. Karena itu kakak kelasmu kemarin itu saya apa namanya, saya coba satu produk satu orang satu produk. Tetapi karena anak IPS ini membuktikan bahwa anak IPS bisa ya. Ini saya bacakan ya, ini karyanya Galuh Rama Muaji sama Ferdi Diko, 12 IPS 3 ya. Dan Word ya, fungsi ini ya, kalau tidak bisa silakan dicoba. Ini kodenya 2579 ya. Artinya kalau memencet selain itu nanti akan tidak bisa menyalakan ini ya. Tetapi kalau bisa menyalakan ini berarti kan oh sumber dayanya sampai di sini, ini bisa kita gunakan ya. Ini hanya indikator saja. Ya kita pencet 2579 nyala ya, berarti bekerja dengan baik ya. Ini anak IPS loh ya, padahal kalian IPA 1, IPA 2 ya, masa kalah sama anak IPS ya. Buktinya mereka bisa mengerjakan, bisa membuat. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ada yang mau bertanya kira-kira tentang produk? Ya, tidak usah malu, tidak usah takut. Saya tidak akan apa namanya mencecar dengan pertanyaan aneh-aneh kembali, tidak ya. Ya, ada pertanyaan mungkin Pak Omi? Saya lihat, saya pantau dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak, karena waktu terus berjalan, ya ini hanya sebagai pembuka saja. Nanti lebih detailnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya.
berikutnya ya. Next slide. Kegiatan apa saja nanti yang akan kita lalui ya. Ini kalau dalam situasi normal saya akan semuanya ini akan kita lewatkan karena situasinya tidak normal, maka nanti saya ada relaksasi lah ya, jadi ada sedikit keringanan, kondisional saja. Yang penting kita bisa belajar dengan baik. Kegiatan apa saja nanti yang kita akan lalui ya? Kalau memungkinkan kegiatannya adalah nanti dimulai dari perancangan, ya, jadi mengidentifikasi, mencari masalah, mencari solusi, membuat sketsa dan sebagainya ya. Nanti sampai membuat perancangan, kalau itu wajib ya. Kalau perancangan itu wajib ya. Perancangan itu kamu harus merancang karena jasa ya, jasa merancang. Meski hanya merancang hal yang sederhana seperti ini ya. Kenapa kok bisa merancang? Karena setiap orang itu nanti bisa membuat berbeda-beda. Nah, misalnya saklarnya ini hanya saklar on-off, 2 kondisi, bisa dibuat 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi, sampai 12 kondisi. Ya. Sampai 25, makanya disebut merancang. Terus kemudian indikatornya, kalau misalnya salah, itu lampunya merah, ya indikatornya ya. Kemudian kalau betul, indikatornya hijau dan bisa diakses. Misalnya ya, maka disebut merancang ya. Atau indikatornya diganti 7 segmen. Pernah lihat? Pernah tahu 7 segmen? 7 segmen itu lampu LED sama, tetapi menunjukkan pola karakter angka. Atau pernah lihat mungkin seperti ini yang bentuknya ini disebut 7 segmen. Ini disebut 7 segmen. Bagaimana caranya menggunakan 7 segmen ya? Nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya supaya kok bisa nyala seperti ini, bisa nyala seperti ini dan begitu ya. Nah, seperti ini namanya 7 segmen. Misalnya kalau menunjukkan kunci kombinasinya salah, dia akan menunjukkan karakter huruf salah seperti ini ya. Ya, di sini nggak menyala, di sini menyala ya. Tetapi kalau betul ya, ini tidak menyala, B-nya menyala. Misalnya juga seperti itu ya, makanya disebut merancang, karena setiap orang bisa mengembangkannya berbeda-beda. Begitu juga ini, walaupun ini sudah dirancang oleh pabrikan, tetapi kamu masih mempunyai ruang atau kesempatan untuk merancang. Minimal kamu bisa merancang pola kombinasinya. Bagaimana caranya kalau menggunakan WC seperti ini? Kok bisa merancang? Apa harus 257 enggak ya, bisa kamu buat bermacam-macam kalau menggunakan IT seperti ini ya. Tapi kalau untuk membuat produk seperti ini kalian harus pastikan betul ya, di pasaran itu ada dan seluruhnya ada. Karena kalau nanti seperti ada kemarin mungkin di IPA 1 atau IPA 2 ya, kalau nggak salah anak IPA ya. Anak IPA 1 kalau nggak 2. Kalau IPA 5 itu ada 5-6 anak membuat seperti ini berhasil semua. Tapi di IPA 1 itu ada beberapa anak yang membuat ini dan gagal ya. Bukan karena apa? Mungkin karena kurang ketelitian dalam wiring sistemnya atau pengabelannya ya, karena pengabelannya seperti ini ya. Ini termasuk pengabelannya sebenarnya juga tidak sesuai dengan dengan kaidah, karena untuk membuat sistem pengabelan sesuai dengan kaidah saya harus mengajarkan di yang lain. Makanya kalian memang bisa disebut anak-anak ini saya anggap hebat karena saya tidak ajari kaidah pembuatan pengabelan yang betul pun bisa, artinya kan rumit sekali ya. Apalagi kalau waktunya cukup membuat sistem pengabelan yang betul ya, akan lebih bagus lagi. Oke, saya lanjutkan ya karena waktunya terus berlalu ya. Saya hanya mengambil waktu tidak lama. Saya lanjutkan lagi. Kegiatan terakhir kegiatannya adalah mengevaluasi. Kalau waktunya cukup, ya akan kita lakukan evaluasi. Dan setiap akhir pembelajaran selalu saya evaluasi, melibatkan atau tanpa melibatkan siswa pasti ada evaluasi ya. Kemudian jasa perancangan sistem keamanan secara elektronik ini yang mau kita buat ya, mau kita tetapkan sebagai produk ya.
Tapi ingat, jangan resisten dulu ya. Ya, jangan, aduh, ini kayaknya susah sekali ya. Tidak sesulit yang kalian bayangkan. Dari hal yang paling simpel, saya bisa jelaskan kepada kalian. Yang tidak tahu sama sekali, saya yakin pasti kamu bisa. Hanya saja nanti sumber dayanya hanya ada atau tidak, gitu aja ya, termasuk komponen-komponennya ya. Kalaupun tidak bisa didapatkan di pasaran, kalian bisa membuat komponen-komponen komponen saklar sendiri pun bisa ya, hanya memakai paku dan sebagainya. Jadi bentuknya hanya simulator saja, bukan berupa produk, nggak apa-apa ya, karena dalam situasi keterbatasan. Oke, next ya. Bagaimana caranya supaya kita memproteksi sistem elektronik kita? Ya, bisa dibayangkan kalau kita punya sistem elektronik di rumah, misalnya ya, kalian punya adik yang nakal atau ada teman yang nakal, yang iseng dan lain sebagainya, itu kita bisa proteksi. Tidak hanya HP saja bisa kita proteksi dengan password, sistem bahkan listrik ya, sumber daya listrik itu pun sebenarnya bisa kita proteksi. Caranya bagaimana? Kan saya ikuti ya nanti ya. Bagaimana cara memproteksi sistem elektronik kita? Tape recorder dan lain sebagainya, charger dan lain sebagainya, itu sesungguhnya bisa kita proteksi. Tidak hanya HP saja yang kita proteksi. Next, apakah baterai bisa di-password? Ini buktinya bahwa baterai bisa di-password ya, di-password. Password yang paling sederhana. Kemudian pakai password yang lebih kompleks ya. Password yang lebih kompleks. Bisa. Kemudian apakah charger baterai bisa password? Bisa ya. Apakah kendaraan kita bisa di-password kalau kita punya motor ya, atau mungkin punya mobil di rumah dan sebagainya, itu sesungguhnya bisa kita password seperti ini ya. Ya. Hanya saja kalau nanti implementasinya di lapangan, mobil dan motor ya, mobil mungkin tertutup ya, dan lain sebagainya, itu ada penutup dan lain sebagainya. Tetapi kalau motor ya otomatis, nah di situ letaknya perancangan. Kita akan merancang bagaimana caranya supaya tidak basah, bagaimana caranya supaya kabelnya tidak konslet dan lain sebagainya. Itu butuh sesuatu yang berbeda ya. Hanya jam terbang itu juga penting ya. Tapi setidaknya kalian punya konsep itu ya. Dan saya sebagai guru prakarya itu sebenarnya yang saya kembangkan adalah kemampuan survival ability ya, tidak hanya sekedar kalian bisa membuat produk dan menjual ya, tetapi survival ability, kemampuan bertahan ya, bertahan hidup ya, survival dan sebagainya. Kenapa kok survival? Itu panjang ya, nanti kita akan jelaskan. Waktunya terbatas dan sebentar lagi selesai ya. Dan saya kira pertemuan kita nanti yang kita buat dalam perencanaan itu kita membuat model matematis sederhana cara menghitung. Nah, kemungkinan kombinasinya berapa ya, menghitung pola kombinasinya secara runtut ya, jadi tidak asal-asalan. Bagaimana kok bisa dibuat ya, cara menghitungnya bagaimana, kombinasinya secara runtut, misalnya seperti ini ya. Kalau saya punya satu saklar gitu ya, hanya on dan off saja, anggap saja ini on dan off ya. Kalau ke atas itu on itu 1, ke bawah itu 0 ya. Kemungkinannya kan hanya ada 2 ya. Ya, kalau nggak 0 ya 1 ya. Betul kan gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya 2 saklar, dari pemahaman yang sederhana saja. 2 saklar ini saya seri ya. Ya udah gitu aja lah, tidak apa-apa. 1 0 1. Kemungkinannya kan 2 digit, ini 1 digit ya. Bisa 0 0, bisa 0 1 ya, bisa 1 0, bisa 1 1 gitu kan ya. Nah, ini kan menunjukkan pola yang berupa urut-urutan matematis ya, tidak sembarangan ya. Ini sebenarnya hanya penjumlahan saja ya. Bahkan penjumlahan yang lebih mudah dari penjumlahan desimal, karena ini hanya bilangan ini adalah bilangan kita, hanya 0 dan 1 ya. Gimana caranya? Nah, misalnya 0 0 0 1. Bilangan biner ya, bilangan binernya hanya 1 dan 0. Artinya bilangan tertinggi adalah 1. Misalnya seperti ini. Nah, caranya begini. Sebenarnya ini tambah 1 1 1 1 ya. Misalnya 0 tambah 1. Oke, tambah 1 ya. Tambah 1 ya. Ini tambah 1 tambah 1 semua. 0 tambah 1 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 tambah
1 tambah 0 kan 1. Gitu? Ini masih 0 tetap sama. Tambah 1 lagi. Saya tambah 1 karena bilangan tertinggi adalah 1 ya, tidak boleh ada bilangan selain 1 dan 0 ya. 2 sudah nggak boleh. 1 tambah 1 ya berarti 0. Ya lagi 1. Turun ke sini. Itu ya. Tambah 1 lagi ini ya, tambah 1 lagi ya. 1 tambah 0 1. Nah, 1 tinggal turun ya. Nah, ini hanya penjumlahan secara biner. Ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya karena waktunya sangat mepet dan ini sudah hampir selesai ya. Dan nanti sampai membuat sistem pengabelan atau wiring system ya. Bagaimana cara membuat pengabelan? Bagaimana? Pasti ada kaitannya dengan hukum Ohm ya. Kalian sudah pernah pelajari. Kalian bisa merancang nanti indikatornya menggunakan apa? Menggunakan LED. LED itu merah, kuning, oranye itu kan punya tekanan kerja yang berbeda. Harus menggunakan resistor. Resistornya berapa masalah menghitungnya? Itu juga nanti akan kita pelajari. Dan jangan resisten, jangan takut. Ingat ya, kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Sudah, terima kasih ya. Saya kira pertemuan kita secara daring live dengan menggunakan Zoom meeting sampai di sini setidaknya kalian bisa mempunyai gambaran nanti dalam membuat program. Oke, ada yang bertanya kira-kira sampai di sini? Ya, terima kasih. Kalau sudah kita bisa akhiri ya. Semoga pembelajaran kita membawa manfaat ya. Semoga kalian juga selalu dalam kesehatan yang baik ya, terhindar dari penyakit ya. Tetapi kita tetap harus berhati-hati menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan ya yang kalian anggap itu mungkin sesuatu hal yang pokok, tidak penting banget gitu ya. Tetapi hal-hal yang kadang itu kerikil itu bisa membuat jatuh ya. Bukan batu yang besar, ya. Kita bisa belajar kerikil yang jatuh. Hal yang sederhana, hal yang kecil itu kadang membuat kita menjadi celaka ya. Maka perbanyak berdoa ya, berhati-hati, jaga kesehatan. Dan jangan kemana-mana, kalau misalnya tidak penting sekali, jangan berkumpul, berkerumun ya. Selalu kebiasaan cuci tangan ataupun kalau terpaksa keluar ya harus memakai masker yang baik ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tetap sehat dan semangat ya. Terima kasih Bapak Budi Setiarso. Untuk anak-anakku mohon jangan live dulu karena akan kami screenshot untuk yang di sesi Bapak Budi Setiarso. Oleh karena itu tolong dinyalakan kameranya semuanya, saya berikan waktu 2 menit dari sekarang. Sekali lagi akan kami lakukan proses screenshot untuk pembelajaran Bapak Budi Setiarso. Jadi tolong dibantu untuk dinyalakan kamera Anda masing-masing, saya berikan waktu 2 menit. Kepada teman-teman mohon dapat dibantu. Terima kasih ya atas partisipasinya. Ya, sehat ya. Salam buat keluarga di rumah. Setelah kamera Anda nyalakan, tolong pastikan gambar Anda dapat terlihat, minimal wajah Anda dapat terlihat di kamera. Ya. Sambil menunggu teman-teman Anda. Oke, baik, terima kasih. Sekarang akan kami lakukan proses screenshot untuk layar pertama.
screenshot layar kedua. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya kelas 3. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sesi berikutnya adalah sesi PJOK. Terima kasih kepada Bapak Budi Setiarso yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Bapak Budi. Ngopi hasil screenshot. Oh, bijinya apa Pak? Julian. Agak mundur. Itu nih. Mundur nih.
Selamat siang para siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten, sembari menunggu teman-temanmu bergabung. Terima kasih Anda semuanya telah sportif untuk mengikuti arahan dari Bapak Guru Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini luar biasa, yang ikut tergabung di Zoom mencapai angka 260 dan masih akan terus bergabung. Terima kasih, mudah-mudahan jeripayah anak-anakku sekalian dapat digantikan dengan rezeki yang luar biasa. Sambil kita menunggu, masih banyak yang bergabung, tolong bersabar sebentar. Terima kasih atas sportivitasnya dan tetap jadi juara untuk kalian sendiri.
Minggu bisa ngebut lagi, Pak ini. Baik, selamat siang anak-anakku. Pembelajaran untuk mata pelajaran olahraga akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Arif Surya Pradipta, dengan beberapa teman-teman rekan-rekan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, mohon video Anda dinyalakan, terutama nanti pada saat praktek sesuai arahan dari Bapak Guru Anda. Demikian, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Pak Surya dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah membantu. Apresiasi penuh kepada kalian anak-anakku yang sudah hadir, menyempatkan hadir. Kalian menunjukkan rasa sportivitas. Menjelang sore ini kita bertemu untuk pertama kali dalam media Zoom. Hari ini kita mau membahas materi apa? Kemarin sudah saya cuplikan. Saya di sini tidak sendiri, saya dibantu oleh adik-adik tingkat saya. Ada 2 mahasiswa UNY yang saat ini posisinya mereka berada di sekolah. Namun sayang sekali dengan kondisi daring seperti ini, mereka belum bisa bertemu bertatap muka langsung kepada siswa semuanya. Oke anak-anakku, kita akan mulai. Seperti yang sudah saya arahkan, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tes kebugaran jasmani. Oke, bisa kalian nanti ikuti. Bisa tolong di PowerPoint-nya. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita ya sudah tampak di layar monitor masing-masing. Hari ini kita akan membahas mengenai tes kebugaran jasmani yang bernama Harvard Step Test. Ya, tes yang kiranya sudah tua dilakukan. Untuk apa sih tes Harvard Step Test ini untuk dilakukan? Itu untuk mengukur kapasitas paru-paru seseorang atau daya kekuatan jantung dari seseorang. Nah, pada sore hari ini kita mau cek nih, saya ingin bareng-bareng dengan kalian, apakah kita semua kondisinya hari ini bisa dikatakan bugar atau tidak, ya? Nah, ya. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran, saya menginginkan nanti kalian bisa bersama-sama mempelajari dari sisi pengetahuannya. Hari ini kita mempelajari untuk mengukur kekuatan otot, daya tahan otot, kapasitas aerobik, fleksibilitas, dan komposisi tubuh dengan menggunakan penilaian yang berhubungan dengan kesehatan kebugaran berbasis ilmiah. Ya. Sedangkan tes Harvard ini untuk mengukur pengetahuan berkaitan dengan teori, prinsip, dan konsep dan aturannya. Beberapa aturannya, peralatan, dan bahan sudah saya sampaikan. Tinggal hari ini, saya ingin kalian berpartisipasi. Yuk kita cek yuk hari ini kita termasuk seseorang yang bugar atau tidak. Ya, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih. Ya. Tes daya jantung, daya tahan jantung, dan paru-paru. Tes daya tahan jantung dan paru-paru dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memakai jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien guna memasok oksigen dan energi ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contohnya sederhana, ketika kalian bersepeda dengan jarak yang jauh, kalian tidak terengah-engah. Berarti kalian bisa memaksimalkan kapasitas jantung atau paru-paru kalian. Ya.
Contoh lainnya, kita lihat pesepak bola Indonesia, bandingkan dengan pesepak bola di Eropa. Ketika di layar televisi, dia di syuting, mukanya tidak terlihat lelah, tidak terengah-engah. Itu bisa jadi indikator kalau seseorang memiliki paru-paru atau kardiovaskuler yang bagus, dia tidak menimbulkan secara fisik seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak terlihat pucat. Ya, berikut juga bisa kalian nilai pada teman-teman kalian ketika olahraga di sekolah. Oh, bocahnya lemesan, anaknya sering duduk, ya, tidak aktif dan lain sebagainya. Bisa dikatakan pada hari itu si anak tidak bugar, ya, indikatornya seperti itu. Terus ya, ini tadi sudah, intinya kita akan melakukan gerakan naik turun bangku. Waktunya 5 menit untuk putra, sedangkan untuk putri 4 menit. Ya, kemarin sudah saya share, silakan ini nanti dipraktekkan bersama. Ya, petunjuk dan alat, saya pikir kalian sudah paham, sudah menyiapkan bangku. Yang penting bangkunya kokoh. Alat hitung berupa stopwatch atau jam tangan, sepatu olahraga dan pakaian olahraga, kertas pencatat atau buku, berikut alat tulis serta metronom digital yang sudah saya bagikan ke kalian. Ya, tadi juga sudah saya share, ini berikut untuk videonya, bisa dinyalakan tidak dari itu, Pak? Alhamdulillah. Oke, cukup. Ini rumusnya nanti kita masukkan bersama-sama. Saya percepat saja. Di sini saya sudah dibantu sama rekan-rekan mahasiswa. Mereka akan mempraktekkan bersama-sama kalian. Kita akan mengukur apakah hari ini kita termasuk orang yang bugar atau tidak, ya. Metronomnya bisa dinyalakan lagi. Yuk, langkah awalnya silakan sekarang di rumah kalian cari denyut nadi kalian, bisa di tenggorokan, ya, di bawah telinga ini, atau bisa di tangan. Yuk, sekarang hitung dulu dengan stopwatch kalian di rumah. Saya ingin waktu hitung selama 1 menit. Ya. Sebentar, mau metronom dulu. Mau ukur denyut nadi dulu. Ya. Oke ya. Saya kira sudah menyiapkan stopwatch. Silakan, tidak perlu berbarengan dengan waktu dari saya. Silakan kalian bisa ukur masing-masing. Ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Silakan kalian catat di kertas kalian atau buku itu sebagai acuan awal denyut nadi kalian, denyut nadi normal sebelum kalian melakukan aktivitas naik turun bangku atau Harvard step test. Ya, step ini sudah. Sekarang yuk kita persiapan. Metronom dari saya sekiranya nanti bisa kalian jadikan panduan untuk praktek di rumah. Ya, yang penting kemarin apa? Kalian bisa membentuk situ. Karena ada minimal untuk tinggi bangkunya.
banyak pertanyaan kemarin yang masuk ke saya itu kalau menggunakan anak tangga bagaimana? Saya kira itu kurang baik. Karena apa? Anak tangga pasti jauh di bawah 50 cm. Ya, saya kira kalian sudah paham untuk bangku ataupun meja ataupun peralatan lain sudah sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Ya, persiapan. Sekaligus saya bisa mengecek kalian apakah kalian melakukan gerakan atau tidaknya. Jadi tolong kerjasamanya untuk mengaktifkan kamera kalian. Yuk kita cek bersama-sama. Kamu ya waktunya ya. Ya, metronom saya akan aktifkan. Oke. Ya, sudah persiapan. Bagus. Jangan lupa ya, untuk siswa putri, waktu kalian 4 menit. Untuk siswa putra, 5 menit. Ya. Kalau timbul pertanyaan, Pak, ketika kaki saya sudah tidak kuat untuk durasi 4 menit atau 5 menit, bagaimana? Kalian bisa berhenti. Ya, kalian bisa berhenti. Tapi kalau merasa hari ini kalian bugar, kalian tadi makannya, asupannya, pola tidurnya sudah bagus, oke, kita cek bersama-sama. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Oke anak-anak, kita mulai ya. Untuk metronomnya bisa saya mulai sekaligus kalian praktekkan di rumah bersama-sama. Berikut dengan juga mahasiswa yang ada di sini. Mungkin menggunakan pakai kamera. Waktu berjalan sudah 2 menit. Tiga menit. Beberapa masih ada yang terlihat duduk. Silakan
tumbuhkan, tunjukkan kalau kalian sportif. Beberapa siswa ini dari sekian kelas ini sudah melakukan dengan baik. Dinyalakan ya kameranya. Empat menit untuk perempuan sudah bisa berhenti. Ayo Yusuf, bisa dibawakan yang nama-nama yang dimatikan. Silakan yang masih mematikan kamera 20 detik lagi. Last time. Nama kalian terrecord di sini ya. Silakan sportif. 30 detik terakhir, silakan maksimalkan. Sebelum detik. 5 detik. Oke, cukup. Silakan sekarang duduk di bangku kalian. Kita jeda dulu ya. Siapkan stopwatchmu. Kita jeda, hitung 1 menit dibagi 2 berarti 30 detik pertama kita istirahat. Interval jeda dulu. Silakan dinyalakan stopwatchmu. 30 detik ya. Oke, yang di rumah silakan dinyalakan stopwatchnya selama 30 detik. Sekiranya sudah, nanti bisa di stop. Oke, cukup. Silakan persiapan hitung raba denyut nadi kalian sekarang. Juga sama. Panduannya 30 detik. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Interval lagi 30 detik. Berarti DN1 kalian sudah dapat datanya. Silakan dicantumkan di kertas, jangan lupa. Berapa denyut nadinya? DN1 tadi. Satu tadi. Sudah jeda 30 detik, bisa hitung persiapan untuk DN kedua. Mungkin waktu di sini dengan waktu kalian di sana pasti berbeda karena kalian menyiapkan perangkat stopwatch masing-masing. Oke, yang di sini sudah mulai 30 detik untuk menghitung denyut nadi. Oke, cukup. Denyut nadi kedua sudah diperoleh. Jeda interval lagi 30 detik untuk pengambilan denyut nadi ketiga atau yang terakhir. Sambil diatur nafasnya, tapi tidak saya perkenankan untuk minum. Jangan ada yang minum dulu. Diatur nafasnya. Oke, 30 detik pengambilan denyut nadi ketiga dimulai.
Oke, cukup. Oke, anak-anak, kita sudah dapat 3 data krusial. Denyut nadi pertama sebelum melakukan atau denyut nadi awal tadi sebelum kita melakukan naik turun bangku. Terus 3 komponen yang paling utama, denyut nadi 1, denyut nadi 2, dan denyut nadi 3. Sekarang kita pindah ke rumus yang sudah saya share ke kalian. Ya. Silakan dimasukkan itu sesuai rumus yang kemarin. Di sini juga melakukan hal yang sama. Waktu dikonversi menjadi detik. Berarti kalau rumusnya laki-laki 300 detik dikali 100 dibagi 2 dibagi denyut nadi 1, denyut nadi 2, dan denyut nadi 3. Kalau untuk yang perempuan disesuaikan, jangan dikonversi sama seperti laki-laki 300 detik. Rp30.000 dibagi 2 dibagi berapa itu jumlahnya dari itu? 183. Di sini masih menghitung, silakan ya di rumah anak-anak juga menghitung, masukkan rumusnya ke dalam kertas kalian, lembar kerja kalian. Ya, kalau di sini dari mahasiswa yang bertugas di sini mendapatkan predikat angka 81,9. Bisa dibantu untuk masukkan di PowerPoint. Ya anak-anak, dari yang sudah kalian hitung dari rumus yang sudah kalian konversikan dan dihitung, baik laki-laki maupun perempuan, dari angka yang sudah kalian peroleh, silakan disesuaikan dengan norma Harvard State Test atau indeks kebugaran jasmani untuk hari ini. Kalian berada di angka berapa? Adakah yang kurang dari 55 setelah kalian memasukkan rumus tadi? Kalau ada berarti hari ini bisa dipastikan kalian kebugarannya buruk. Sedangkan rentang 55 sampai 64 berarti kurang dari rata-rata. Ya, atau istilahnya kebugaran untuk hari ini masih kurang. Kalau hasilnya 65 sampai 74 ya, berarti kalian masuk di kategori rata-rata atau cukup. 80 sampai 89 baik, dan lebih dari 90 berarti sangat baik. Harapan saya 65 sampai 74 untuk seusia kalian itu saya pikir cukup saja sudah baik. Tapi tergantung, semua kebugaran itu tergantung dari kalian bagaimana memaintain harian kalian, mulai dari makan, pola tidur, ya seperti itu. Oke anak-anakku, sudah kalian catat ya ini ya. Oke, bisa masuk ke anak-anak Pak, tolong dibantu. Oke. Saya minta kalian yang sudah melakukan dan sudah menghitung, kalian tampakkan atau munculkan di kamera handphone kalian. Saya pengen lihat. Oke. Ya, yang belum silakan. Kertas kalian jangan sampai kosong, jangan sampai tidak menghitung. Ya. Oh, ada yang predikatnya cukup, ada yang masih kurang.
Oke, ada yang tertidur atau itu? Ya, terlalu capek ya. Oke, anak-anakku, tidak jadi masalah. Untuk hari ini saya apresiasi penuh, luar biasa partisipasi kalian. Kalian mengerti apa yang saya maksudkan dengan kalian sportif, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, tujuannya saya sampaikan sebelum saya akhiri. Adapun tujuan dilaksanakan tes kebugaran jasmani ini tentunya sangat baik bagi tubuh kalian. Dengan melakukan tes, kalian akan bisa mengetahui yang pertama, hasil tes kebugaran bisa dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, untuk mengukur serta menilai kemampuan fisik yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan jasmani seseorang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan juga perkembangan dari kebugaran jasmani seseorang. Ya, saya pikir itu anak-anak, partisipasi kalian hari ini sudah sangat luar biasa. Meskipun ada beberapa yang izin maupun tidak datang, ya, tapi dari yang sudah saya share ke kalian menanggapinya dengan sangat baik. Ya, saya kira itu pesan dari saya. Dengan kita menjalankan tes kebugaran hari ini, orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar sudah pasti dia sehat. Ini cocok untuk kita memaintain kesehatan kita di rumah karena masih masa pandemi seperti ini. Ya, saya pikir itu. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Saya berharap kalian tetap sehat di rumah dan kemana-mana dulu karena pelatihan masih meningkat terus. Saya tidak berharap kalian sakit di rumah. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih dari saya. Saya ingin kalian mengacungkan tangan. Saya hello dulu. Oke, good. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih anak-anak. Mohon jangan live dulu. Kami minta waktunya sebentar untuk melaksanakan proses screenshot. Luar biasa partisipasi anak-anak di siang hari ini dengan semangat yang masih membara. Sampai 11 layar ya. Kami screenshot dulu. Tolong videonya dinyalakan dulu. Screenshot pertama. Screenshot kedua. Screenshot ketiga. Terima kasih Mbak Anissa Nur. Screenshot keempat. Screenshot kelima.
Screenshot ke-6. Screenshot ke-6. Screenshot ke-7. Screenshot ke-8. Screenshot ke-9 sekarang. Baik, ini screenshot yang terakhir ya. Screenshot yang ke-10. Mohon videonya dinyalakan dulu. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten kelas 12 yang kami banggakan. Terima kasih atas sportivitas dan partisipasinya. Salam sehat, semoga rezeki kalian semakin meningkat, ilmunya juga semakin meningkat. Ya. Oh, udah selesai. Ditutup ini. Sudah, Pak. Tak tutup. Udah. Selamat siang anak-anak peserta didik SMA Negeri 2 Klaten. Terima kasih siswa-siswi. Oh, sudah. Kumelo.